Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup ini bukan sekedar soal apa yang pernah terjadi. Mungkin saudara berkata, saya dulu pernah jatuh dalam dosa perzinahan, saya dulu pernah aborsi, saya dulu pernah jadi pengedar narkoba, saya dulu pernah dikit lagi murtad tinggalkan Tuhan. Bahkan sebagian berkata, saya dulu pernah murtad dan sama sekali nggak pernah tertarik lagi untuk kegiatan-kegiatan rohani. Saya perlu tegaskan sekali lagi bahwa hidup ini bukanlah soal apa yang pernah terjadi. Tetapi kalau kita bicara tentang kehidupan, maka hidup ini soal apa yang akan terjadi. Kita dulu bisa saja orang-orang berdosa, namun kita harus bangkit dan menjadi orang benar. Jangan tenggelam dalam dosa kita, jangan tangisi kegagalan-kegagalan kita, jangan bodoh dan terus membiarkan dosa menguasai kita. Dulu kita orang berdosa, namun saatnya kita sekarang bangkit dan menjadi orang-orang benar Tuhan yang berkenan di hadapan hadirat-Nya. Haleluya. Yang kedua, kita dulu boleh saja adalah orang-orang yang gagal, namun kita juga harus bangkit dan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena kegagalan sebenarnya bukanlah nasib, tetapi kegagalan adalah guru. Artinya apa? Waktu kita menghadapi kegagalan, disitulah saat untuk kita belajar. Kita belajar kuasa Tuhan, kita belajar ketergantungan mutlak sama Tuhan, dan kita belajar kedahsyatannya justru ketika kita menghadapi kegagalan. Kegagalan bukanlah nasib, tetapi kegagalan adalah guru yang kalau saja kita mau memperhatikan baik-baik, itu justru akan membawa kita pada keberhasilan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari bahwa hidup ini bukan hanya soal apa yang pernah terjadi, tapi soal apa yang akan terjadi. Karena kita dulu orang-orang yang dikendalikan oleh kegelapan. Kita jadi orang yang masa bodoh. Kita jadi orang yang tertarik hanya pada hal-hal gelap dunia ini. Tetapi kita perlu bangkit dan dikendalikan oleh Roh Kudus senantiasa, sehingga kita dapat berkata, aku tidak lagi berjalan dengan kekuatanku, tetapi aku berjalan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan yang keempat, kita dulu bisa saja orang-orang yang tadinya sedang menuju pada kehancuran, namun kita harus bangkit dan menuju pada kemuliaan. Setan boleh rusak hari kemarin kita, tapi setan tidak berkuasa untuk membuat apapun terhadap hari depan kita. Karena waktu kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, hari depan kita akan secerah janji-janji Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang menjadi umat Tuhan. Karena tidak ada kebanggaan yang lebih besar dalam hidup kita kecuali kita diangkat sebagai umat Allah, di mana kita dikasihi, di mana kita disertai, di mana kita senantiasa menerima yang terbaik karena anugerahnya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang menjadi umat Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasalnya ke-23, 2 Tawarikh pasal 23 ayat yang ke-12, 2 Tawarikh pasal 23, mulai dari ayat yang ke-12 terus kita kupas sampai ayat yang ke-21. 2 Tawarikh 23
ayatnya yang ke-12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika Atalia mendengar, pergi ke rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia. Pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukacita sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, hianat, hianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang, sebab imam itu telah berkata tadinya, jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda, dibunuhnya lah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkannya mesbah-mesbah dan patung-patungnya, dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagikan dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri. Lalu ia membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu berkat terbesar bahwa kita telah diangkat sebagai umat Tuhan. Kalau sudah bertanya kenapa? Karena sebagai umat Tuhan, maka kita akan memiliki kepastian keselamatan. Sebagai umat Tuhan, kita punya jaminan berkat. Dan sebagai umat Tuhan, kita disertai dengan kemuliaan yang semakin besar, sehingga kita memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa itu umat Tuhan? Yang pertama, umat Tuhan itu berarti kita sudah ditebus dari dosa masa lalu kita. Artinya jangan biarkan iblis terus mengintimidasi kita bahwa saya orang berdosa, saya orang yang gak layak, saya orang yang gak pantas, saya ini orang-orang yang gak seharusnya dikasih Tuhan. Saudaraku, betul kita orang yang seharusnya tidak dikasih Tuhan, kita orang yang harusnya dihukum, tetapi darah sudah tertumpah di kayu salib. Yesus sudah menebus kita dari dosa masa lalu, sehingga kita tidak perlu lagi memandang ke belakang. Kita tahu kita umat Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Yang kedua, umat Tuhan berarti kita dipersiapkan untuk hidup dalam kuasa-Nya. Karena hidup sebagai umat Tuhan bukan hidup biasa-biasa. Jangan pernah berkata, ya saya kan orang biasa, pendeta mau diapain. Tapi ini yang saya mau bilang, hidup sebagai umat Tuhan artinya kita siap untuk hidup di dalam kuasa-Nya. Karena ketika kita menjadi umat Tuhan, maka kita juga diperlengkapi dengan kemuliaan-Nya. Haleluya. Jadi umat Tuhan berarti kita sudah ditebus dari dosa masa lalu. Umat Tuhan berarti kita dipersiapkan untuk hidup dalam kuasa-Nya, dalam kemuliaan-Nya. Dan yang ketiga, umat Tuhan berarti kita harus menjadi saksi Tuhan dalam segala situasi. Jangan sampai kita sebut diri kita, oh umatnya Tuhan, tetapi hidup kita justru menjadi batu sandungan. Di sekolah nyontek, dalam bisnis menghalalkan segala cara, dalam berpacaran melakukan hubungan seks sebelum nikah, dalam masa-masa pernikahan pun tidak setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, umat Tuhan berarti
dia menjadi saksi Tuhan, dia memancarkan kemuliaan Tuhan, dia memancarkan anugerah Tuhan yang sempurna. Dan yang keempat, saya pelajari umat Tuhan berarti kita akan terus berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan menuju pada kemuliaan. Umat Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan, umat Tuhan bukan berarti nggak ada persoalan, umat Tuhan bukan berarti tidak menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tetapi umat Tuhan dia berjalan tegak, umat Tuhan dia berjalan kepastian, umat Tuhan tahu persis bahwa kemenangan adalah bagian dari janji Tuhan. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja mengetahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong. Untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Ini yang saya bilang, dia berjalan dalam kepastian akan kemenangan menuju pada kemuliaan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang cengeng, jangan jadi Kristen yang lemah. Kita adalah umat Tuhan. Karena kita umat Tuhan, kita ditebus dari dosa masa lalu. Kita harus terus pandang ke depan. Jangan pernah menengok ke belakang lagi. Iblis mau mengintimidasi hidup kita supaya kita nggak maju-maju. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, masa lalu kita tinggalkan. Dan kita tahu hari depan yang penuh kecemerlangan Tuhan sediakan. Yang kedua, sudah saya jelaskan, umat Tuhan berarti kita dipersiapkan untuk hidup dalam kuasa dan kemuliaannya. Sehingga kita terus bertumbuh, kita terus diberkati, dan kita terus melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, umat Tuhan berarti kita harus senantiasa menjadi saksi Tuhan dalam segala situasi, sehingga kita dapat menjadi berkat. Dan yang keempat, umat Tuhan berarti kita akan terus berjalan dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk menuju pada kemuliaan. Bukan berarti nggak ada tantangan, tetapi dalam Kristus kita tidak akan melewati kekalahan, karena setiap masalah Tuhan izinkan untuk kita masuk dalam kemuliaan yang makin besar lagi. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena rindu untuk menjadi umat Tuhan yang lebih akrab, lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau tinggalkan segala dosa masa lalu dan mau memandang ke depan sehingga berjalan seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.